Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Di balik dinding megah sebuah rumah bergaya klasik modern, suasana tegang menyelimuti ruangan yang biasanya dipenuhi tawa dan cahaya. Hari itu bukan pesta pernikahan penuh kebahagiaan yang terjadi, melainkan sebuah ikatan yang dipenuhi keterpaksaan. Arman, pemuda berusia 27 tahun, duduk termenung di kursi kayu jati yang menghadap meja akad. Jas hitam yang dikenakannya tampak rapi, tetapi wajahnya kusut, penuh kegelisahan. Ia menatap lantai marmer yang berkilau, seakan berharap retakan muncul agar ia bisa menghilang begitu saja dari kenyataan pahit yang menjeratnya. Sosok pamannya, Tuan Rahmat, berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam. "Arman, ingat, ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini wasiat terakhir ayahmu. Jika kau menolak, maka semua warisan, termasuk perusahaan yang kini kau pimpin, akan lepas dari tanganmu. Aku hanya menjalankan pesan beliau." Arman menggertakkan gigi. "Tapi paman, aku bahkan belum pernah melihat wajahnya. Bagaimana mungkin aku harus menikahi seseorang yang asing, yang bahkan orang-orang bilang buruk rupa?" Suaranya tercekat di tenggorokan, bercampur antara marah dan takut. Tuan Rahmat menghela napas panjang. "Wasiat adalah amanah, dan amanah harus dijalankan, apapun risikonya. Jangan biarkan gengsi dan telinga yang mendengar gosip mengalahkan kewajibanmu." Ucapan itu membuat dada Arman kian sesak. Ia teringat ayahnya, sosok pengusaha besar yang keras tapi bijaksana. Selama hidup, Arman selalu menuruti kehendaknya, dan kini setelah tiada, masih saja terikat oleh pesan terakhirnya. Tak lama kemudian, pintu ruangan dibuka. Semua mata tertuju pada seorang wanita yang masuk dengan langkah pelan. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya. Wajahnya tertutup cadar hitam yang hanya menampakkan kedua matanya. "Itulah Zahra, wanita yang akan menjadi istrinya." Bisik-bisik tamu undangan terdengar. "Itu Zahra?" katanya, wajahnya penuh bekas luka. Kasihan Arman, menikahi wanita yang bahkan tak pernah ia lihat parasnya. "Ah, cinta bisa dipaksa jika uang yang berbicara." Suara-suara itu menusuk telinga Arman. Ia menunduk. Genggaman tangannya di atas paha semakin kuat. Zahra duduk di seberang meja, menundukkan pandangan dengan penuh sopan. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya, hanya diam dalam ketenangan. Penghulu kemudian membuka acara akad. Suara doa dan lantunan ayat suci bergema di ruang itu, tetapi hati Arman tetap terasa kosong. Ia menjawab ijab kabul dengan suara berat, seakan tiap kata adalah batu yang menimpa dadanya. "Saya terima nikahnya Zahra binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat salat, tunai." Seisi ruangan hening sejenak, sebelum saksi-saksi menyatakan sah. Tepuk tangan kecil terdengar, namun tanpa sorak kegembiraan. Arman kini resmi menjadi suami Zahra, wanita yang bahkan belum pernah ia lihat wajahnya. Setelah prosesi selesai, pamannya menepuk bahu Arman dengan tegas. "Ingat, kau sudah menunaikan wasiat. Jaga dia baik-baik, karena ini bukan sekadar tentang dirimu, tapi tentang kehormatan keluarga." Arman hanya mengangguk kaku. Dalam hatinya, ia merasa hidupnya baru saja berubah drastis. Ia, seorang pengusaha muda yang dikagumi banyak orang, kini terikat dengan pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Zahra tetap diam, menunduk, seakan menyembunyikan ribuan rahasia di balik cadarnya. Tak ada senyum, tak ada air mata, hanya ketenangan misterius yang membuat Arman semakin sulit menebak siapa sebenarnya wanita itu. Malam itu, di balik gemerlap pesta sederhana yang terasa hambar, dua hati yang asing dipertemukan dalam ikatan suci. Namun, bukannya kebahagiaan yang hadir, melainkan segenggam pertanyaan dan rasa ragu yang menyiksa. Arman hanya bisa bertanya dalam hati, apakah ini awal dari sebuah kebahagiaan tersembunyi, atau justru pintu menuju penderitaan panjang? Kamar pengantin malam itu terasa sunyi. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya temaram ke seluruh ruangan yang mewah.
Tirai putih berlapis satin menjuntai, menambah kesan anggun. Namun di balik keindahan itu, hati Arman justru dipenuhi gejolak yang tak menentu. Ia berdiri di depan jendela besar, memandang keluar ke arah pekarangan yang gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Sementara itu, di balik ranjang berhias taburan bunga mawar, duduklah sosok Zahra, istri sahnya kini, dengan cadar hitam yang masih menutupi wajah. Arman berbalik, menatapnya lekat-lekat. Tatapannya tajam, penuh rasa kesal yang terpendam sejak siang tadi. "Zahra," suaranya terdengar dingin, "kau sekarang adalah istriku. Dan aku berhak tahu siapa sebenarnya wanita yang duduk di hadapanku. Lepaskan cadarmu." Zahra menunduk. Jemari halusnya menggenggam ujung gaun pengantin sederhana yang ia kenakan. Suaranya pelan namun tegas. "Akan tiba waktunya, Arman. Bersabarlah. Malam ini, izinkan aku tetap seperti ini." Arman menghela napas berat. Rasa panas menjalar di dadanya. "Bersabar? Apa kau tahu betapa memalukan bagiku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak ku tahu wajahnya? Semua orang membicarakanmu. Mereka bilang kau buruk rupa, cacat. Dan sekarang kau tak mau membuka cadarmu di hadapanku? Kau pikir aku bisa terus diam?" Zahra mengangkat pandangan, menatapnya melalui mata bening yang tampak tenang. Ada keteduhan di sana, seolah tak tergoyahkan oleh kemarahan suaminya. Orang boleh berkata apa saja, tapi wajah bukanlah segalanya. Jika benar kau suamiku, maka kesabaranmu adalah ujian pertama. Jawaban itu membuat Arman terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam suara lembut Zahra yang menusuk relung hatinya. Namun ego dan gengsinya lebih kuat. Ia memalingkan wajah, berjalan menghampiri meja kecil di sudut ruangan, menuang segelas air dan meneguknya dengan kasar. Sunyi kembali menguasai kamar itu. Hanya terdengar detak jam dinding dan desahan napas yang berat. Arman duduk di kursi, menundukkan kepala sambil menggenggam kening. Apa sebenarnya yang disembunyikan wanita ini? Pikirnya. Sementara itu, Zahra tetap duduk tenang di sisi ranjang. Ia menunduk, seakan larut dalam doa yang tak bersuara. Tidak ada kegugupan berlebihan seperti pengantin baru pada umumnya. Justru ketenangan misterius itulah yang membuat Arman semakin gelisah. Beberapa jam berlalu. Malam kian larut. Namun tidak ada percakapan berarti di antara mereka. Arman akhirnya merebahkan tubuh di sisi ranjang, membelakangi istrinya. "Terserah padamu," gumamnya lirih. "Tapi jangan berharap aku bisa menerima semua ini dengan mudah." Zahra menatap punggung suaminya, lalu menarik selimut perlahan. Ia berbisik nyaris tak terdengar, "Semoga Allah lembutkan hatimu, Arman." Malam pertama mereka pun berlalu tanpa kepastian, tanpa sentuhan mesra, bahkan tanpa senyum. Hanya ada jarak, rasa kesal, dan misteri yang semakin dalam. Arman menutup mata dengan hati penuh tanya, sementara Zahra tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap. Siapakah sebenarnya Zahra? Mengapa ia begitu yakin pada kata-katanya? Dan apa rahasia yang membuatnya tetap memilih bertahan di balik cadar, bahkan di hadapan suaminya sendiri? Pertanyaan itu menjadi beban di kepala Arman hingga ia tertidur. Malam itu, bagi keduanya, bukanlah awal kebahagiaan, melainkan awal sebuah kisah yang penuh teka-teki. Malam itu, langit di luar kamar begitu pekat. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menembus masuk lewat jendela kamar yang sedikit terbuka. Suara detik jam dinding terdengar jelas, memecah kesunyian. Arman, yang sejak tadi gelisah dalam tidurnya, tiba-tiba terbangun. Ia meraih ponselnya, menatap layar yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Matanya beralih ke sisi ranjang. Kosong. Zahra tidak ada di sana. Kening Arman berkerut. Dengan hati-hati ia bangkit, melangkah pelan agar lantai kayu tak berderit. Dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, samar-samar cahaya lampu kecil di ruang sebelah terlihat. Ia mendekat, lalu berhenti sejenak. Pandangannya terhenti pada sosok Zahra. Wanita yang sejak akad nikah hanya ia kenal sebagai sosok misterius itu kini sedang bersujud panjang di atas sajadah hijau.
Gaun tidurnya yang sederhana berwarna putih jatuh menutupi tubuhnya, sementara cadar tipis tetap ia kenakan, meski di sepertiga malam. Bibirnya bergetar, melantunkan doa dengan suara lirih yang begitu dalam. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Jadikanlah rumah tangga ini penuh keberkahan. Lindungilah kami dari fitnah, dari kebencian, dari godaan dunia. Suara itu menyusup lembut ke telinga Arman. Ada getar aneh yang muncul di dadanya. Ia berdiri mematung, tak mampu mengalihkan pandangan. Wanita yang selama ini dianggap buruk rupa, bahkan menjadi bahan olok-olokan teman-temannya, justru terlihat begitu anggun saat berdoa. Matanya terpejam, air matanya menetes, menyentuh permadani tempat ia bersujud. Waktu seakan berhenti. Arman menggenggam erat gagang pintu. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Bagaimana mungkin aku merendahkannya? Bagaimana mungkin aku menilai dia hanya dari gosip yang beredar, tanpa pernah mencoba mengenalnya? Namun, seiring dengan getaran hatinya, muncul kembali pertanyaan lama yang menghantuinya. Kenapa dia selalu menutupi wajahnya? Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik cadar itu? Arman menarik napas panjang, lalu mundur perlahan, kembali ke kamar. Ia merebahkan diri di ranjang, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Gema doa Zahra masih terdengar jelas dalam kepalanya, membuat hatinya tidak tenang. Beberapa saat kemudian, Zahra masuk dengan langkah ringan. Ia menyangka suaminya sudah terlelap, maka ia hanya menatap Arman sejenak sebelum berbaring di sisi ranjang. Tak ada suara, tak ada percakapan, hanya keheningan yang dipenuhi doa-doa yang masih menggantung di udara. Arman pura-pura memejamkan mata, tetapi di dalam hatinya ia berbisik. Siapa sebenarnya dirimu, Zahra? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih indah darimu, daripada sekadar wajah? Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman mulai melihat istrinya dengan mata berbeda. Bukan lagi sekadar wanita bercadar yang ia anggap beban, melainkan sosok misterius yang menyimpan cahaya iman. Namun pertanyaan besar tetap belum terjawab. Wajah Zahra, dan rahasia yang selalu ia sembunyikan. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan tanpa gejolak berarti. Awalnya Arman mengira hidupnya akan semakin berat karena harus tinggal bersama seorang wanita asing yang dipaksakan menjadi istrinya. Namun lambat laun, sesuatu yang tidak ia duga justru terjadi. Zahra, yang selalu tampak tenang, mulai mengambil peran sebagai seorang istri dengan penuh kelembutan. Setiap pagi, aroma masakan segar tercium dari dapur. Nasi hangat, sayur sederhana, dan lauk yang dimasak dengan rapi tersaji di meja makan. Arman yang biasanya terbiasa memesan makanan hotel berbintang, kini merasakan kehangatan berbeda dari tangan istrinya. "Silakan makan, Arman," ucap Zahra lembut, sambil menunduk. Tangannya menatap piring dengan penuh kesabaran. Arman hanya mengangguk singkat. Namun saat ia menyuap satu sendok nasi dan lauknya, ia terdiam. Rasanya benar-benar enak, tidak kalah dari restoran ternama. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seakan setiap bumbu diolah dengan cinta dan doa. Tidak hanya memasak, Zahra pun rajin membersihkan rumah. Setiap sudut ruangan yang dulu jarang ia perhatikan kini tampak bersih dan harum. Tirai berganti lebih segar, vas bunga selalu terisi, bahkan rak buku yang berdebu kini tertata rapi. Arman mulai merasakan kenyamanan yang tak pernah ia duga. Kehadiran Zahra, meski misterius, membawa ketenangan di rumah besar yang biasanya terasa dingin. Namun, tetap ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya, cadar Zahra yang tak pernah dilepas. Bahkan saat mereka hanya berdua di rumah. Malam itu, setelah makan malam yang tenang, Arman akhirnya memberanikan diri membuka pembicaraan. Mereka duduk di ruang keluarga, ditemani lampu redup dan suara hujan tipis di luar. "Zahra," panggil Arman dengan nada lebih lembut daripada biasanya. "Iya, Arman," jawab Zahra sambil menoleh. Kedua matanya menatap penuh keteduhan. Arman menelan ludah. "Kenapa kau terus menutupi wajahmu? Bahkan di rumah, bahkan di hadapan suamimu sendiri. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Apakah benar seperti yang orang-orang katakan?" Hening sejenak. Zahra menunduk.
Jemarinya meremas pelan ujung cadar hitamnya. Lalu ia menjawab dengan suara tenang namun penuh arti. Aku berjanji, Arman, aku akan membuka cadar ini. Tapi hanya ketika kau benar-benar menerimaku. Bukan karena wajahku, bukan karena terpaksa, melainkan karena hatimu mengizinkan. Kalimat itu menggema di telinga Arman. Ia menatap istrinya lama, mencoba memahami maksud ucapan tersebut. Ada sesuatu di balik kata-kata Zahra yang membuat hatinya bergetar. Benar-benar menerimaku, bukan karena wajahku. Arman terdiam, lalu menghela napas panjang. Ia merasa seperti ditantang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Selama ini ia terbiasa menilai orang dari penampilan, dari status, dari apa yang terlihat. Namun Zahra, istri yang dipaksakan kepadanya, justru meminta ia melihat lebih dalam dari itu semua. Malam itu, Arman sulit tidur. Di kepalanya, wajah Zahra yang belum pernah ia lihat terus menghantui. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Bagaimana jika benar wajahnya rusak? Bagaimana jika ia cacat? Seperti yang dikatakan orang? Tetapi di sisi lain, bayangan Zahra yang anggun saat berdoa dan lembut saat melayani, membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih indah dari sekadar paras. Ia menatap langit-langit kamar, bibirnya bergumam lirih. Siapa sebenarnya dirimu, Zahra? Dan kapan aku akan siap benar-benar menerimamu? Malam itu, benih rasa penasaran dalam hati Arman semakin tumbuh. Bersamaan dengan itu, tanpa ia sadari, perlahan tumbuh pula sesuatu yang lebih dalam, rasa kagum yang tak bisa ia bantah. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Hujan baru saja reda, menyisakan embun di jendela. Bulan tampak malu-malu menampakkan sinarnya, menerobos masuk lewat tirai tipis yang bergoyang. Arman duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kemeja putih yang belum sempat ia lepaskan setelah bekerja seharian. Hatinya gelisah, penuh tanya yang sejak awal pernikahan terus menghantuinya. Di sisi lain, Zahra duduk dengan tenang. Wajahnya, seperti biasa, tertutup cadar hitam sederhana. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Bukan hanya ketenangan, tetapi juga keberanian. Arman, suara Zahra lirih, hampir tenggelam dalam hening. Arman menoleh, menatapnya. Ya. Zahra menarik napas dalam. Tangannya gemetar saat menyentuh ujung cadar. Aku sudah siap. Kalimat itu menghentikan waktu sejenak. Arman terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini, inilah yang selalu ia tunggu, sekaligus ia takuti. Malam ketika rahasia terbesar Zahra akhirnya terungkap. Dengan perlahan, Zahra mengangkat cadarnya. Kain hitam itu jatuh, membuka wajah yang selama ini hanya menjadi teka-teki. Arman tertegun. Yang ia lihat bukanlah wajah buruk rupa, bukan cacat, bukan bekas luka seperti gosip yang beredar. Di hadapannya kini tampak paras yang begitu cantik, dengan garis wajah lembut, mata bening penuh keteduhan, dan bibir yang merah alami. Zahra bagaikan cahaya yang tersimpan lama di balik tabir gelap. Namun, meski memperlihatkan kecantikannya, Zahra justru menunduk takut. Jemarinya meremas kain cadar yang terlepas. Suaranya bergetar. Aku tidak ingin dicintai hanya karena wajahku, Arman. Aku ingin kau menerimaku karena hatiku, karena siapa aku sebenarnya. Arman merasakan sesuatu menghantam dadanya. Kata-kata itu menusuk, membuatnya menyesal atas semua prasangka yang pernah ia miliki. Ia mendekat, lalu perlahan mengangkat dagu Zahra dengan lembut. Zahra, suaranya bergetar. Aku bodoh. Aku buta karena percaya pada kata orang. Aku takut pada gosip. Padahal kebenaran ada di depan mataku. Kau lebih indah dari apapun yang pernah kubayangkan. Bukan hanya wajahmu, tapi juga hatimu. Zahra menatapnya. Air matanya menggenang. Ia tidak menyangka suaminya, yang dulu begitu dingin, kini berbicara dengan nada penuh kejujuran. Arman mengusap pipinya perlahan, menyentuh wajah istrinya seolah takut kecantikan itu hanyalah ilusi. Namun itu nyata. Sangat nyata. Malam itu,
Benih cinta yang lama terkubur oleh keraguan mulai tumbuh di antara mereka. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Tidak ada lagi prasangka yang menghalangi. Arman meraih tangan Zahra, menggenggam erat. Mulai sekarang, izinkan aku belajar mencintaimu dengan benar. Bukan karena wajahmu, tapi karena dirimu yang sesungguhnya. Zahra tersenyum samar, senyum yang membuat hatinya kian bergetar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia merasa diterima apa adanya. Malam itu bukan sekadar malam pengungkapan, melainkan malam awal dari sebuah perjalanan baru. Dua hati yang dulu terikat oleh keterpaksaan kini mulai menemukan makna sesungguhnya. Sebuah ikatan yang perlahan tumbuh menjadi cinta. Malam itu langit Jakarta terlihat berbeda. Bulan bersinar redup di balik awan tipis, seakan menyimpan rahasia besar yang hendak diungkapkan. Di kamar sederhana yang penuh ketenangan, Zahra duduk bersisian dengan Arman. Ada keheningan panjang yang sulit dijelaskan, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Zahra menunduk, jemarinya saling menggenggam erat, menandakan kegelisahan yang mendalam. Sesaat ia memandang Arman dengan tatapan ragu, lalu menarik napas panjang. Dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Aku sudah siap." Arman menoleh dengan dahi berkerut. "Siap? Maksudmu?" tanyanya, meski hatinya sudah menebak arah pembicaraan. Dengan tangan bergetar, Zahra menyentuh cadarnya. Selembar kain yang selama ini menjadi pembatas antara dirinya dan dunia luar, mulai ia longgarkan. Gerakannya lambat, penuh keraguan, namun juga tekad yang bulat. Dalam hitungan detik yang terasa begitu panjang, cadar itu terlepas, jatuh ke pangkuannya. Arman menahan napas. Matanya membelalak. Namun bukan karena terkejut melihat sesuatu yang buruk. Justru sebaliknya, di hadapannya kini tampak kecantikan yang begitu memukau. Wajah Zahra bersinar lembut, dengan mata teduh yang penuh kehangatan, hidung mancung, dan senyum samar yang justru semakin menambah pesona. Namun Zahra tak berani menatapnya lama. Ia segera menunduk, seakan takut ditelan pandangan. Suaranya bergetar. Aku tak ingin orang mencintaiku hanya karena rupa. Selama ini aku bersembunyi, bukan karena malu, tapi karena ingin seseorang melihat hatiku terlebih dahulu. Aku ingin dicintai bukan karena apa yang terlihat, melainkan karena siapa aku sebenarnya." Arman terdiam, dadanya sesak. Bukan karena kecewa, melainkan karena dilanda gelombang emosi yang begitu kuat. Air mata hampir jatuh dari sudut matanya. Selama ini ia menyimpan keraguan, dihantui oleh cerita buruk rupa yang melekat pada nama Zahra. Namun kini, semua prasangka itu runtuh seketika. Dengan perlahan, Arman mengangkat tangannya, menyentuh lembut pipi Zahra. Hangat kulitnya terasa nyata, seolah menyampaikan kebenaran yang tak bisa dibantah. Ia berbisik dengan suara serak penuh kejujuran, "Aku mencintaimu bukan karena wajahmu, Zahra, tapi karena hatimu. Sejak awal aku melihat ketulusanmu, kesabaranmu, dan imanmu. Itulah yang membuatku jatuh cinta." Zahra menutup matanya, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima seutuhnya, bukan karena topeng, bukan karena warisan, tapi karena dirinya sendiri. Malam itu, keduanya larut dalam keheningan yang hangat. Tidak ada janji besar yang diucapkan, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya tatapan tulus, genggaman tangan erat, dan hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan masa depan masih menyimpan ujian. Arman tahu, cinta ini akan segera diuji oleh orang-orang yang tak rela melihat mereka bahagia. Tapi malam penyingkapan ini menjadi titik balik. Sebuah momen yang mengikat mereka dalam ikatan yang lebih kuat daripada sekadar ikatan pernikahan. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar percaya bahwa cinta sejati tak pernah memandang rupa. Ia memandang Zahra, bukan sebagai wanita bercadar yang dipaksakan kepadanya, melainkan sebagai anugerah yang dikirim Tuhan untuk melengkapi hidupnya. Sementara Arman sibuk menghadapi badai besar di perusahaannya, kehidupan di rumah terlihat tenang di permukaan.
Zahra tetap setia menjalani hari-harinya dengan kesabaran. Ia menunggu suaminya pulang, menyiapkan makanan hangat, dan mengisi rumah dengan doa. Namun di balik kesunyian itu, bahaya perlahan mendekat. Sore itu, Zahra tengah merapikan sajadah setelah salat Asyar ketika ponselnya berbunyi. Nomor asing muncul di layar. Ia sempat ragu, namun akhirnya mengangkat. Tak ada suara, hanya napas berat dari seberang. Lalu sebuah pesan masuk. Kau tidak tahu siapa sebenarnya suamimu. Pergilah sebelum terlambat. Jantung Zahra berdegup kencang. Jemarinya gemetar saat membaca kata-kata itu. Siapa orang ini? Apa maksudnya? Ia menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Ya Allah, bisiknya lirih. Zahra tahu Arman sedang berada dalam masalah besar di perusahaan. Tapi ia tak pernah menyangka dirinya akan ikut diseret ke dalam pusaran ancaman. Dalam hatinya, ia yakin ini bukan sekadar pesan iseng. Ada seseorang yang mengincarnya. Malam harinya, ketika Arman pulang dengan wajah letih dan mata merah akibat rapat panjang, Zahra sempat ingin menceritakan semuanya. Namun saat ia melihat suaminya terhuyung menaruh jas di kursi, hatinya luluh. Capek sekali, ya, Bang? Tanyanya lembut sambil menuangkan segelas air hangat. Arman tersenyum tipis, meski matanya penuh kelelahan. Hari ini berat sekali, Zahra. Aku merasa semua orang berbalik melawan. Tapi, entah kenapa, setiap kali aku mengingatmu, aku kembali kuat. Zahra hanya menunduk, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Ia menyodorkan air dan berkata lirih, aku selalu mendoakanmu. Arman menggenggam tangannya. Doamu adalah kekuatanku. Kalimat itu membuat Zahra menahan air mata. Ia tidak sanggup menambah beban suaminya dengan cerita tentang ancaman misterius itu. Maka malam itu, ia hanya diam, menyembunyikan kegelisahan di balik senyum lembutnya. Namun bayangan pesan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia sendirian di rumah, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya. Beberapa kali ia mendengar suara motor berhenti lama di depan rumah, lalu pergi begitu saja. Bahkan pernah sekali, ada amplop hitam diselipkan di pagar. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan singkat. Arman bukan orang yang kau kira. Pergi sebelum kau menyesal. Zahra memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari ke pelukan suaminya. Namun ia juga tahu Arman sedang berada di medan perang bisnis yang mematikan. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat. Bisiknya pada diri sendiri. Di balik semua itu, Herman diam-diam mengatur langkahnya. Ia tahu Arman tidak akan tunduk pada tekanan, maka ia mencari celah lain, melemahkannya lewat Zahra. Baginya, keluarga adalah titik paling rapuh dari seorang pria. Jika Zahra bisa digoyahkan, maka Arman akan hancur. Malam berikutnya, saat Zahra menutup tirai jendela, ia melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di seberang jalan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Zahra tercekat. Ia buru-buru menutup jendela rapat-rapat, lalu mengambil wudhu untuk menenangkan hati. Dalam sujudnya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, lindungi suamiku, lindungi rumah tangga kami. Jangan biarkan aku menjadi kelemahan bagi Arman. Jadikan aku sumber kekuatan baginya. Air matanya menetes membasahi sajadah. Di balik doa itu, ia tidak tahu bahwa dirinya kini benar-benar menjadi target dalam permainan kotor Herman. Jaring perang semakin melebar, dan Zahra sudah berada di tengah pusarannya. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk bagi Arman. Perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras nyaris runtuh karena pengkhianatan Herman dan permainan kotor yang tak henti menjeratnya. Investor mulai ragu, media menulis berita miring, dan beberapa karyawan pun perlahan meninggalkannya. Seolah semua pintu tertutup rapat. Di satu titik, Arman merasa ingin menyerah. Malam itu, ia duduk termenung di ruang kerjanya. Lampu hanya temaram. Jemarinya meremas kertas laporan keuangan yang dipenuhi catatan palsu, bukti betapa liciknya lawan yang ia hadapi. Apakah aku harus melepaskan semuanya? Apakah ini akhir dari segalanya? Gumamnya lirih.
Namun tepat ketika hatinya diliputi keraguan, pintu terbuka. Zahra berdiri di sana dengan wajah teduh, mengenakan gamis sederhana. Ia mendekat, meletakkan secangkir teh hangat di meja, lalu duduk di samping Arman. "Arman," ucapnya lembut, "aku tahu hatimu sedang lelah, tapi jangan biarkan rasa putus asa mengalahkanmu." Arman menoleh, menatap mata istrinya yang penuh keyakinan. "Zahra, aku hampir kehilangan segalanya. Mereka ingin aku menyerahkan saham, mengakui kekalahan. Jika aku lakukan itu, mungkin semua akan berakhir, tapi aku tidak akan punya harga diri lagi." Zahra menggenggam tangannya erat. Sentuhannya hangat, seolah mengalirkan energi baru ke dalam dirinya. "Kalau begitu, jangan menyerah. Lawan dengan cara yang benar. Ingat, aku bersamamu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat Arman terdiam. Ia merasakan kekuatan luar biasa dari kalimat sederhana itu. Selama ini ia pikir menikah dengan Zahra adalah beban, sebuah keterpaksaan dari wasiat ayahnya. Namun malam itu, dalam genggaman tangan lembut istrinya, ia sadar, Zahra adalah anugerah terbesar yang pernah ia miliki. Arman menghela napas panjang, lalu menatap Zahra dengan tekad yang baru. "Aku tidak akan menyerahkan perusahaan ini, Zahra. Aku akan melawan. Aku akan buktikan bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya." Zahra tersenyum samar, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Itulah Arman yang ku kenal. Jangan takut, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan jujur." Dalam pelukan Zahra, Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya cinta, tapi juga iman, kekuatan, dan keteguhan yang meneguhkan hatinya. Ia teringat malam ketika pertama kali melihat Zahra berdoa khusyuk di atas sajadah. Saat itu hatinya bergetar, tapi kini ia benar-benar mengerti. Rahasia di balik cadar bukanlah tentang menutupi wajah, melainkan menyingkapkan kekuatan hati. Hari-hari berikutnya, Arman kembali ke medan perang dengan semangat baru. Ia mengumpulkan bukti, menghubungi pengacara, dan perlahan mengungkap manipulasi Herman. Walau sulit, ia tidak lagi merasa sendirian. Setiap kali pulang dengan tubuh letih, Zahra selalu menyambutnya dengan senyum dan doa. Dan pada akhirnya, badai itu mulai mereda. Investor yang sempat ragu kembali percaya setelah melihat keberanian Arman membuktikan kebenaran. Herman, yang begitu yakin dengan rencananya, akhirnya tersudut oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan. Di balik semua itu, Arman tahu, kemenangannya bukan hanya karena kerja kerasnya sendiri, melainkan karena ada Zahra, wanita yang dulu ia pandang sebelah mata, tapi kini menjadi sumber kekuatan terbesar. Di suatu malam yang tenang, Arman menatap istrinya sambil berkata dengan suara bergetar, "Zahra, aku bersyukur pada Allah karena menjadikanmu pendampingku. Ternyata anugerah terbesar bukanlah warisan, bukan perusahaan, tapi engkau." Zahra menunduk, air matanya menetes. "Aku hanya ingin mendampingimu, Arman. Selama kita saling percaya dan berpegang pada Allah, insya Allah semua ujian bisa kita lalui." Mereka saling berpelukan erat, menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang wajah cantik atau harta melimpah, melainkan tentang iman, kesabaran, dan kesetiaan di tengah badai ujian.